Karena apa? Nanti segala sesuatu itu akan kembali ke diri kita sendiri. Gitu. Nah, selanjutnya meninggalkan aktivitas yang tidak ada manfaatnya tadi ya. Kalau sudah tahu kalau itu nggak bermanfaat, ya udah tinggalkan aja. Nggak usah, nggak enak mbak, anak tanggaku marah, kayak apa ngomong kok kayak mengomingkem. Udah katakan aja kalau mbak maaf ya mbak, kapan-kapan dilanjut, malah besok marah meneh. Selanjutnya tidak menunda hal yang harus dilakukan. Kalau kita sudah mempunyai skala prioritas tadi, terus kita sudah tentukan kegiatan kita, berarti jangan ditunda. Soalnya dengan menunda satu kegiatan itu nanti akan tertumpuk di kegiatan selanjutnya. Dan itu biasa aku ya podo sering kayak gitu mbak, karena kita belajar bareng ya di sini. Semakin saya numpuk tugas saya, itu semakin ada tugas lagi, jadi nanti nggak selesai semua. Yang terakhir yaitu belajar dari kesalahan. Kayak tadi, kalau kita sudah tahu kalau itu salah, ya berarti jangan diulangi lagi. Oke, selanjutnya materi yang kedua. Selanjutnya manajemen keuangan. Kalau manajemen keuangan bisnis ada materi sendiri ya mbak? Enggak ada. Sekarang jadi satu ini. Enggak, nanti pas aku tak singgung enggak apa-apa. Nah, ini belum. Ini manajemen itu ya. Saya manajemen keuangan rumah tangga ya. Nanti yang manajemen bisnis nanti ada materinya di Mbak Dewi. Ini Mbak. Nih, manajemen keuangan rumah tangga. Iki apa yang bahas keuangan sebenarnya pas anak uangnya tahu dong ya. Cari tiap hari. Itu. Ini manajemen keuangan rumah tangga yang saya khususkan memang yang kita lakukan sehari-hari. Untuk manajemen bisnis nanti ada materi sendiri. Ada 4 pilar keuangan. Jadi kalau kita mau bahas uang, itu kan kita harus menghasilkan dulu. Ya kan, nggak mungkin kan kita belanja tapi nggak ada uangnya. Nggak mungkin kan kita mau beli apa terus nggak ada uangnya, kan berarti kita harus menghasilkan uang itu dulu, baru belanja, berbagi dan menabung. Dari mana? Bisa dari suami, bisa dari orang tua. Bisa apa ya yang dikasih orang tua nih? Warisan. Arisan mbak. Warisan. Itu tadi menghasilkan itu bisa dari suami atau bisa kita punya usaha sendiri gitu. Jadi nanti kita kelola uangnya. Yang kedua belanja. Jadi setelah kita menghasilkan, kita harus punya kecerdasan dalam berbelanja. Karena apa? Kalau kita nggak tahu manajemen belanja itu, kita sanggup tekan pasar ya beli. Padahal di rumah sudah ada. Beli sesuatu yang di rumah nggak dipakai, udah kayak gitu ya. Sering nggak ya? Sering. Aku yang ngono. Hilaf. Apalagi kalau sekarang ada itu ya, belanja online, diskon. Kita mau diskon mbak, ini lumayan. Padahal nggak butuh banget. Tuh. Selanjutnya berbagi. Jadi dari uang itu juga kita harus ada yang kita bagi, karena semua yang kita terima itu ada sedikit yang tidak hak kita gitu. Jadi berbagi gitu. Yang terakhir yaitu menabung. Jadi memang harus ada yang ditabungkan biar nanti di suatu hari pas kita butuh itu nggak sampai cari-cari dengan susah, apalagi sampai hutang dengan orang gitu. Jadi kita harus ada yang kita sisihkan. Untuk pembagiannya ini nanti slide selanjutnya ya. Nih. Rasio pengeluaran. Tadi kan kita dapatnya berapa, pengeluarannya berapa. Oh ya, untuk menghasilkan tadi ya. Apa bedanya gaji dengan penghasilan? Teman-teman pada punya gaji nggak?
punya lah Mbak. Punya penghasilan. Enggak sih, Enggak punya gaji. enggak punya gaji. Gini, kalau Salah. ya Punya penghasilan tapi enggak punya gaji. piye Nggak punya punyanya penghasilan. penghasilan tapi nggak punya gaji. Kalau gaji itu masuk di penghasilan itu Mbak. Maksudnya gini, gaji itu sesuatu yang kita terima, ya kan? Yang kita terima yang rutin dan jumlahnya tetap. Gitu. Yang kita terima dan kita tetap itu gaji, walaupun kita nggak kerja di kantor, nggak kerja. Maksudnya kalau orang-orang kan taunya kalau gaji itu didapatkan dari atasan kan kayak gitu. Jadi kita tentukan gaji kita, walaupun kita nggak pegawai, kita tentukan gaji kita. Dan gaji itu adalah pengeluaran yang kita keluarkan setiap bulannya itu Mbak. Gitu. Kalau kita nanti kalau kita dapat pendapatan selain dari gaji yang kita tentukan, itu namanya penghasilan. Gitu ya. Contoh, sampean dari suami berapa? Nah, anggap aja itu gaji. Dan kalau kita punya usaha sendiri, seandainya ya, kalau saya juga aku menggaji diriku sendiri. Kalau dulu saya istilahnya bosnya itu patung. Jadi kalau kita punya usaha, itu kita punya bosnya itu patung. Paham ya Mbak? Mbak Belum. Rika itu kerja dengan patung itu. Kalau Kayak diem gitu. belum berarti. Gitu ya. Dan tentukan gaji kita. Contoh, saya pengen gaji 5 juta. Berarti aku harus punya penghasilan lebih dari 5 juta. Itu ya. Tahu ya? Kalau kita sudah menentukan gaji kita 5 juta, berarti nanti yang saya keluarkan tidak boleh melebihi dari 5 juta. Kalau kita dapat dari suami 1 juta, itu gaji kita. Berarti 1 juta itu harus kita cake neng keluarga kita. Beda lagi dengan penghasilan kita ya. Sisa penghasilan. Soalnya penghasilan itu tidak menentu, kalau gaji itu tetap. Berarti kita tentukan gaji kita 1 bulan itu tetapnya berapa. Itu ya Mbak. Saya bingung Mbak Rika. Lagi mencerna nih. Yang online masih bingung antara penghasilan dan gaji. Sing bingung tak video lah, rak bingung. Jadi tentukan gaji kita, ya. Kalau gaji itu menetap. Jadi gini aja, pendapatan apa yang kita punya uang setiap bulannya itu loh Mbak. Dan yang kita keluarkan itu. Kebanyakan orang-orang kan enggak. Sepenting ono dicake itu enggak. Jadi nanti setelah belajar hari ini kita harus tahu kita tentukan gaji kita. Kayak contoh siapa ya yang kerja di sini yang punya bisnis sendiri siapa? Nah, sampai gaji diri sendiri enggak Mbak? Enggak. Sampai sampean gaji diri sendiri Mbak. Bosnya patung. Jadi contoh apa yang kita hasilkan itu rata-rata 1 juta. Udah kita gaji diri kita sendiri seandainya 500. Berarti 500 itu sisihkan dan kita yang gunakan itu 500 itu nanti kita bagi rasio pengeluaran kita. Ya, paham. Ya. Belum paham. Gini, kalau kita punya contoh aku ya Mbak. Kalau suami saya itu kan kerja di kantor, dia dapat gaji, ya kan? Gaji dari atasan. Sampai tak gini kan, berarti Abi harus punya penghasilan. Penghasilan itu berarti di luar gaji. Gitu ya. Berarti punya bisnis lain. Kalau saya dikasih dari suami, itu gaji saya. Gaji saya jadi istrinya. Itu gaji saya digaji berapa? Maksudnya dijatah lah. Itu karena istilah sih. Kita seorang